Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baskeraja Podcast bersama saya Kak Arif Rahman. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu andalan Kuaran Ranting Kramat Jati yang baru selesai mengikuti kursus pelatih dasar. Kakak-kakak, tamu spesial pada hari ini adalah luar biasa dari andalan-andalan ranting. Akan saya memperkenalkan beliau. Yang pertama adalah Kak Mahmud. Salam Pramuka. Salam. Saya Kak Mahmud di Ranting Kramat Jati dipercaya menjadi Andru Adbimas dan gudep saya di SMA Negeri 51 dengan nomor 04 209 04 2110. Salam Pramuka. Salam. Yang kedua, Kayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Saya Kayati sebagai Ketua Pramuka Peduli di Kuartir Ranting Kramat Jati, dan gugus depan saya adalah SDN Kramat Jati 03, nomor gudap 04155 dan 04156. Salam kenal, salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Saya Kak Muadi. Saya kebetulan dikasih kepercayaan di dalam andalan Ranting Kramat Jati, yaitu sebagai Andru Penggalang Putra. Kebetulan saya berpangkalan di SDN 19 Kramat Jati, gudep 04177 04178. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Silakan. Yang terakhir, Kak Imam. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih, saya Kak Imam Ahmadi. Saya di Kuartir Ranting Kramat Jati sebagai Andru bidang rohani Islam, dan saya berpangkalan di SMK Negeri 10 dengan nomor gugus depan 04041 04042. Demikian, terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Nah, kakak-kakak, bagaimana? Inilah andalan-andalan Ranting Kramat Jati yang sukses mengikuti kegiatan KPD, kursus pelatih dasar. Luar biasa kakak-kakak yang satu ini. Selanjutnya, bagaimana proses terpilihnya kakak-kakak semua menjadi peserta KPD? Izin jawab Kak Arif. Ya, siap Kak. Intinya kami berterima kasih kepada Kuartir Ranting Kramat Jati dan Kuartir Cabang Jakarta Timur yang sudah mengizinkan kami untuk kegiatan ini. Artinya kami luar biasa mengikuti ini. Tanpa mereka kita tidak ada di KPD 2023. Menurut Kayati bagaimana? Ya betul. Ada tambahannya nih Kak Arif. Ya, siap. Selain apa tadi yang dikatakan oleh Kak Mahmud, ada juga nih banyak administrasi yang harus kita penuhi. Iya. Ya. Bagaimana caranya? Tadi dari awal sampai akhir semua administrasi harus terpenuhi sehingga kita semua dapat melaksanakan dan bisa terpilih menjadi peserta KPD 2023. Siap. Ya, Ada lagi Kak? ada mungkin dari saya, mungkin sama dari Kak Mahmud dan Kak Yati, cuman kita gini saya tambahkan sedikit, yaitu selain dari administrasi atau dan juga tidak sembarangan untuk kita memasuki kegiatan menjadi pelatih KPD. Di sini juga ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan. Selain administrasi, ada juga ya seperti awal nggak langsung kita menjadi ikut KPD, otomatis kita harus dari dasarnya dulu, ya, dari KMD, KML, dari KML juga nggak langsung KML, kita ada narakarya, ada narakarya 1 dan narakarya lanjut, dan sampai mungkin nanti di KPD pun akan ada berjenjangnya. Dan nggak di situ aja, kita juga diwajibkan, ya, nggak hanya administrasi, karena kita dituntut sebagai nantinya pelatih yang juga akan membimbing para pembina yang ada di Kramat Jati. Kita juga dituntut tidak hanya dengan tekpramnya aja, tapi insya Allah dengan teknologinya pun kita harus. Ya, disitulah kita harus belajar. Selama mengikuti KPD. Ya, selama mengikuti KPD. Iya. Bagaimana Kak Imam? KPD Kuartir Daerah DKI Jakarta
bekerja sama dengan Dispora Dispora 2023 ya. Prosesnya itu memang kalau menurut saya pribadi itu sangat panjang. Jadi memang ada yang mengikuti KPD ini berproses setahun 2 tahun, di KML selesai mereka berproses dengan narakarya seperti yang dikatakan Kak Muhadi tadi, itu setahun 2 tahun lalu bisa mengikuti KPD. Kalau saya jujur saja nih 10 tahun Kak, Luar biasa. 10 tahun saya 2013 KML ya, 2013 KML pun bersama dengan Kak Arif ini 2023 saya baru bisa mengikuti KPD di tingkat kuartir daerah. Seperti itu. Panjang sekali, Panjang ya. Kalau kakak panjang, alhamdulillah saya tidak begitu panjang. Setahun setelah mengikuti KML saya dipilih. Nah, mengikuti KPD. Alhamdulillah setelah KPD, proses yang jangka panjang juga seperti Kak Imam, saya mengikuti KPL. Nah, jadi pengalaman-pengalaman kakak ini yang luar biasa, hebat kakak menjadi pelatih hebat, dan pelatihnya itu yang kakak mengikuti KPD itu pelatih nasional. Luar biasa kakak. Tepuk tangan untuk kakak. Apa saja Kak pengalaman selama KPD? Pengalaman saya secara pribadi, mungkin kakaknya hampir sama. Satu, silaturahimnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat materi dari para pelatih yang luar biasa hebat. Saya dapat sahabat-sahabat dari Kuarda DKI dari 6 wilayah. Karena Pulau Seribu ada. Ada Kak? Ada. Dan mereka luar biasa, walaupun cuma ada berapa orang? 5 orang enggak? 4 orang. Itu luar biasa. Jadi silaturahimnya, jadi kita mengenal karakter beberapa teman. Menurut saya itu, mungkin pandangan kakak banyak lagi. Silakan. Kayati. Kalau saya terus terang aja, dari awal saya sudah bisa nggak saya ikut, bisa nggak saya melaksanakan. Siap. Jadi fisik dan mental harus disiapkan. Bisa nggak ya? Benar, Oke, fisik saya kuat mungkin, tapi mental saya bisa nggak ya? Karena apa? Karena kita semua di sana akan bertemu orang-orang hebat, pelatih hebat, dan teman-teman yang hebat pula. Karena apa? Karena mereka juga semuanya orang-orang pilihan. Jadi untuk masuk KPD itu kan nggak sembarang orang ya Kak ya. Betul. Setuju. Semuanya mereka itu orang-orang pilihan. Nah, jadi saya berpikir saya mampu nggak? Tapi ternyata Kak, sampai di sana semuanya welcome. Alhamdulillah, para pelatih yang begitu hebat, yang tadinya kedengeran ini galak itu galak, kita takut, tapi akhirnya sampai sana mencair. Ternyata semuanya memang keren, profesional dan hebat. Jadi buat kita tuh pede, dan kita juga punya niat, bagaimana supaya kita seperti beliau. Siap. Hampir sama dengan Kak Mahmud dan Kak Yati. Ini juga pengalaman saya, saya bersyukur banget ikut KPD. Yang awalnya nggak bisa jadi bisa gitu. Itu yang saya takutkan. Saya ini kan di teknologi berkurang, tapi alhamdulillahnya pas di sana saya bertemu dengan teman-teman dari, kebetulan di regu saya itu orang Pulau Seribu, ada di saya dua-duanya, dan orang tersebut terima kasih buat Kak Kokom yang sudah membantu saya di IT ya. Terima kasih banyak buat Kak Purwa yang sudah membantu saya dengan IT-nya. Jujur, tanpa mereka mungkin saya awam. Alhamdulillah berkat mereka saya jadi bisa ngerti. Dan terima kasih buat kakak pelatih Kak Neni yang sudah mengajarkan tentang IT, tentang segala macam. Alhamdulillah. Luar biasa Kak ya. Terima kasih. Ya, pengalaman yang kita alami itu bukan hanya sekedar pada saat di tempat, yaitu kita berada di Megamendung Puncak Bogor, tapi di proses di Kuarcap, di Kuarcap, karena kita ini mewakili se-Jakarta Timur, mengataskan, dan kita mewakili orang Kramat Jati juga, dan ada di ranting lain gitu ya. Ada yang memang pada saat proses administrasinya itu gagal. Tidak bisa lanjut. Ada 2 orang yang tidak bisa lanjut. Itu kan kita akhirnya, waduh, kira-kira saya lanjut tidak ini gitu kan? Karena kita tahu lah diri kita seperti apa. Tapi alhamdulillah kita bisa berlanjut sampai ke Megamendung sana, kita praktek di Megamendung untuk mengikuti, dan kebetulan saya
dengan Kak Yati itu satu kelas. Saya di kelas B. Ya, Kak kalau Mahmud dengan Kak kelas Mahdi A. itu di kelas A, di Iya. kelas A, di kelas A. Dan apa? Kalau di istilah kata di KPD itu ada yang terbaik pada saat tes apa ya, pos tes Pos tes. pos tes itu, dan alhamdulillah untuk Keramat Jati semuanya Garuda dapat apa? Garuda. Alhamdulillah Yang ya. paling terbaik penting semua. ini Kak Ya. Imam, harus kenalin dong siapa pinsus kita. Nah, Kita harus betul. terima kasih sama mereka berdua. Ya, Ya. untuk Kalau kelas- kami di kelas A ya. itu ada Kak Hendro. Kak Hendro. Kak Hendro luar Ya. biasa. Makasih Kak Hendro. Makasih Kak Hendro. Kalau di Kak Imam, Kak Kalau ini? di kami di kelas B, pinsunya adalah Kak Mustafa. Halo Kak Mos, luar biasa Kak Mos. Ya, dan saya Ya, juga Kak. punya Peldam, Ya. yaitu Kak Agus Tamran, yang Ya, sangat Kak luar Agus. biasa Salam. mendampingi kami. Salam Kak Agus, salam. Sama Ya. dengan Kak Kak Muhadi Agus. siapa? Kebetulan orang paling kuat di apa di Pusdiklat. di Pusdiklatda, yaitu Kak Jack. Ayo, Bagus. saya kasih. Ya. Ya. Kalau saya orang yang jago IT-nya nih. Siapa? Kak Neni. Kak Neni. Oh, Terima oke. kasih Kak Neni. Luar biasa. Selain dari Peldam itu, pemateri kita itu ada Kak Triadi. Iya, benar, Kak Kak. Triadi Ada Kak Triadi. itu orang yang strong. Sangat-sangat kuat. Iya. Ya, karena dia Ada- memang sudah berpengalaman sampai Iya. internasional gitu. Iya, siap, Kemudian siap. juga Ada ada Kak Kak Ara, Bambang, Kak ada Kak Ratna, Kak Kak Bambang Bambang. ya dari Rindam. Iya. Kak Bambang dari Rindam juga, dan juga Kak Agus Tamran, dan juga Kak Mela. Iya, kebetulan Kak Amel ya. saya Kak Amel. dengan beliau-beliau ini kenal, Alhamdulillah. bahkan Alhamdulillah. kenal dekat. Ya alhamdulillah, kita kapan-kapan akan bertemu dengan beliau, pelatih-pelatih yang luar biasa, pelatih nasional hebat, kuat dan cerdas. Di kelas A juga ada Kak Ari Ada. pelatihnya. Ada, Hebat-hebat siapa? juga. Ada Kak Neni. Neni. Ada Kak Neni. Ada Kak Sodikin. Iya, ada Sodikin. Ada Kak Kak Sarip. Saripudin. Iya, Ada Kak Sarip. Kak Eva. Apa? Eva. Kak Eva. Kak Eva. Iya, iya, Itu mereka juga udah pasti kenal Kak Ari. Kenal, itu sangkatan nama saya, Kak Saripudin, barengan nama saya, Kak Eva barengan nama saya waktu KPD. Ya, cuman saya ketinggalan duluan, mereka udah KPL, saya baru KPL tahun 2021. Belum lama Kak. Siap. Ya. Nah, Kakak di kegiatan KPD, kalau dulu saya hanya membawa telur. Iya. Ya. Nah, Kakak saya perhatikan, saya lihat dan saya mengamati, Kakak diminta membawa telur dan membawa ayam. Apa maksudnya, Kak? Saya izin menjawab nih Kak Ari. Siap. Kalau saya pribadi, Iya. telur itu adalah jati diri kita bisa menahan emosi atau tidak, guncangan. Itu kan telur itu pribadi ya Kak. Iya, telur. Pribadi. Betul, Ya, pribadi. jadi bagaimana pribadi itu gambaran, kalau pecah berarti guncangan kita kurang kuat tuh. Iya. Bagaimana? Nah, kalau untuk ayam itu per kelompok. Iya. Artinya bagaimana kita sekelompok itu bisa saling menjaga, saling menghargai Kak Iya. Arif. Itu versi saya. Saya nggak tahu kakak-kakak yang lain mungkin ada Iya. versi yang berbeda. Iya. Kayak itu bagaimana? Kalau menurut saya kesannya telur itu Eh, kan jangan sampai pecah itu Kak. Iya, benar-benar, Nah, Kak. jadi itu kesetiaan juga. Ya. Setia pada dasa dharma. Iya. Ya, karena telur itu sudah ditandatangani, jangan sampai pecah, jangan sampai terbentur. Dijaga, Kak ya. Dijaga baik-baik. Sama juga seperti kita Kak, sebagai seorang pramuka harus selalu menjaga dasa dharma. Kemudian untuk ayam itu karena kita memang tadi kata Kak Mahmud itu benar, berkelompok. Jadi bagaimana caranya supaya satu kelompok itu tetap kompak? Karena ayam itu kan selalu melindungi dengan sayap-sayapnya Kak. Iya, betul. Jadi ketika ada apa-apa, jadi kita itu apa ya? Ngeriung. Nah, ngeriung. Ngeriung. Satu. Iya. Pokoknya kita itu apa yang teman rasakan kita rasakan juga. Makanya begitu kompaknya Kak di sana kami Kak. Saya karena satu Satu regu sama Dewi, sama Kak Dewi Imam. Sri. Dewi Sri. Pokoknya kalau istilahnya kita makan bareng, belajar bareng, ngerjain PR juga bareng, melek bareng. Cuman tidur aja nggak bareng Kak. Oh, iya, iya, Karena beda-beda. Beda. Sampai jam 2 jam Sampai kita 3 begadang Kak. pagi. Iya. Masih kerja bareng. Iya. Itu Kak tadi menurut saya. Iya. Dari saya. Kalau menurut kamu Adi bagaimana? Ya, Kak? istilahnya seperti seperti Sophia, seperti apa? Telur ya. Telur itu kan
kita menjaga yang tadi seperti Kak Mahmud bilang, kita menjaga bagaimana supaya tidak retak, supaya tidak goyah. Itulah jati diri kita. Supaya kita itu apa? Benar-benar teguh. Iya. Kita harus Siap. lulus nih di KPD, Iya. harus. Nah, bagaimana caranya kalau ya kita menjaga telur itu? Seandainya telur itu pecah, wah berarti kita nggak lulus nih. Iya, maju bersama, lulus bersama. Iya. Nah, gitu. Iya. Ya. Terus ayam, ya seperti ayam. Kita hidup ayam itu nggak mungkin langsung jadi ayam. Iya, Jadi awalnya dari telur. Begitu juga kita KPD. Iya. Ya, nggak mungkin kita langsung KPD kalau nggak dari KMD ya, Iya. gitu. Jadi Dari kan KMD awalnya dulu dari kayak KMD awal ya, awal dulu. KMD. Ya, dibaratkan seperti itu filosofinya. Jadi telur itu ya, cuman bedanya kenapa harus ayam jago gitu. Iya. Sebenarnya harusnya ayam betina gitu kan. Iya. Nah, di sana itu kenapa? Tapi kan ada juga Kak ayam jago itu bertelur ada Kak. cuma Jadi telur kecil kenapa banget. ayam jago ya? Mungkin karena kalau ayam betina mungkin nantinya nggak makan mungkin gitu ya Kak. Iya. Jadi makanya sebenarnya sih diibaratkan ada yang betina ya, karena Iya. telur itu betina yang mengeluarkan, bukannya si jantan. Iya. Gitu. Fungsinya kan Ya lebih mungkin itu kuat, aja lebih sih kuat Kak. bagi Ya. teman-temannya. Jadi mungkin ya karena di ayam jago ya tadi yang Jadi bilang kuat. Kak Yati biar kuat. Kuat, strong gitu. ya. Bagaimana nih? Lu ini betina udah ngasih telur. Bagaimana lu jaga nih telurnya kan gitu Iya, kasarnya. iya. Gitu loh Kak. Iya. Kalau saya itu Iya. untuk Iya, masalah telur dan ayam, Iya, Kak Imam. Ini luar itu biasa. di dalam kegiatan KPD itu ada yang disebut kontrak belajar. Kontrak Betul. belajar. Kontrak Nah, belajar. ini yang paling seru Kak. Di kontrak belajar itu kita berpikir bagaimana kontrak belajar kita selama 1 minggu itu harus kita yang membuat, kita yang melaksanakan, Nah, dan telur itu adalah komitmen. Iya. Komitmen kita secara pribadi Iya. untuk mentaati tadi kontrak belajar itu. Komitmen itu yang sudah kita buat untuk secara pribadi. Terus juga komitmen secara regu atau kelompok Iya. dengan simbol ayam itu. Iya. Kita belajar Kak. Iya. Ayam di teng-teng. Di bawah. Di bawah ayam Kemana? itu mungkin dulu waktu di Jakarta itu Iya. ayam nggak pernah merasakan AC. Iya. Tapi di KPD ayam ngerasain AC, AC. Pak. Masuk ruangan, masuk belajar. Masuk Pelatih belajar. lagi ngomong dia kukuruyuk. Dicoba itu. Nah. Itu komitmen Pelatihnya kita sampai jaga. iya. Bagaimana kita jejerin itu ayam benar-benar Harus menjaga dijaga. benar-benar semua itu. Kegiatan mau makan ya sama ayam. Sama Kita ayam. teteng-teteng ayam. Iya. Iya kan? Iya, iya, mau luar biasa. ada kegiatan di luar, Mau senam. kita teng-teng. Wah, mau senam, bawa. Kita teng tuh ayam. mau sholat bawa tuh ayam. Bawa itu ayam, itu komitmen per kelompok. Jadi kita di per kelompok itu selain ada ayam, Ada itu telur. kita mempunyai tiang bendera Iya. Nah. dan Yang juga harus dijaga bareng-bareng. Harus bendera dijaga. regu atau bendera kelompok. Kalau saya kan Dewi Sri, Ah. itu tidak boleh ketinggalan. Ketinggalan. Itu bendera, tiang, telur Iya. sama ayam Ayam. itu. Itu Nggak boleh semua ketinggalan. nyawa kita ya kayak Semua itu nyawa kita. Coba kakak, telur itu dijaga oleh kakak. Iya. Nah, ada nggak kira-kira telur atau bendera itu yang hilang kan? Wah, Ada juga. Ada. Serunya. Ya, Ini itu paling serunya serunya ya di kak. situ. Coba kak, Ada. coba kakak. Mungkin kakak ini punya pengalaman. Kalau saya pengalaman itu telur saya Iya kak. hilang. Gimana kak ceritanya kak? Tolong Hilang. ceritakan ya. Ya itu posisinya lagi senam pagi. Lagi siap. senam pagi. Iya. Ya namanya senam itu kan bergerak. Iya. Mungkin strategi saya beda dengan kakak-kakak. Iya. Mungkin karena saya itu karena telur itu harus ditandatangani oleh pelatih. Iya. Atau Peldam. Peldam. Ya pelatih pendamping kita Iya. itu harus ditandatangani. Iya. Nah setelah kita tanda tangani itu gimana caranya supaya tidak pecah? Pecah. Iya. Nah itu kita buat dari botol bekas, ya Iya. kan? Biasa Yang kalung. Nah kita ikut pakai itu. Nah kalau saya itu tidak saya lapisi dengan tisu. Iya. Mungkin kakak pakai dilapisi Iya, dengan tisu. iya. Saya tidak dilapisi. Iya. Nah pada saat mau senam saya takut pecah. Iya. titip. Saya letakkanlah itu di belakang. Nah di belakang itu. Nah kebetulan di belakang itu adalah mesnya para pelatih. setelah biasa, Kak. iya setelah senam, ya siapa yang bawa telur? Iya. Angkat tangan, bawa telur semua. Nah, saya kan harus ngambil itu Iya. ke belakang ya. Iya. Saya lari, nggak ada. Iya, Nah, saya ini tanya kejadian pelatih, luar biasa "Wah, saya ini." nggak tahu, saya nggak tahu. Aduh, ya kena hukuman. Seru. Kena. Kena Seru hukuman. kayak. Itu Ya, karena serunya. memang komitmen saya
salah. Gitu harusnya itu dijaga dengan nggak boleh jauh-jauh. Iya. Gitu, maksudnya Kita kita diajarkan konsekuensi. konsekuensi dengan komitmen kita. Apapun yang Betul. kita lakukan, ya ada. Ada konsekuensinya. Iya. Ya, kalau memang saya salah ya harus dihukum. Iya. Gitu kan. Menerima hukumannya tersebut ya. Menerima hukumannya tersebut. di sana. Selain hilang, menjaga, terus telur itu mesti diapakan kan biar aman, apakah ditisu, apakah ditekep, ataukah digantungin. Itu biasanya diapakan? Macam-macam. Macam-macam. Kalau yang Ada lain gitu. itu saya pakai beras. Pakai beras. Pakai beras, ada Macam-macam. beras. Nah, jadi kayaknya punya Kak Imam di Kemat terakhir dari saya pakai beras. Karena itu kalaupun goyang kalau pakai beras tetap teguh. Iya. Tetap teguh. Jadi dia walaupun kita bawa lari-lari itu nggak akan pecah, Kak. Pantes Dewi Sri. Dewi Sri. Ya. Dewi Pantes. Kemakmuran. Iya, Dewi Kemakmuran. Nah, Kak, kalau biasanya kalau ayam nih, ada yang liar nih. Ada nggak ayam liar di tempat Kakak? Kalau liar sih nggak ada ya, Cuma. Kak. Mungkin ya kalau kemarin kejadian di sana itu bukannya liar. Mungkin ya Lepas. kita itu yang tadi dibilang ketelitian kita untuk memilih. Oh, iya. Yang memilih itu ayamnya. Ya, jadi mungkin kalau kita tidak teliti, akhirnya kejadian di grup aid di kemarin itu ada yang mati ya, Kak? Mati. Ada yang mati Mati. ayamnya. Oh, iya. Nah, karena Ada yang mati. ada yang mati ayamnya. Jadi itu harus diganti beli ya kan, dicari lagi. Nah itu ya awalnya ya dari situ. Nah kita belajar di situ, Kak. Jadi nggak sembarang kita harus membawa ayam. Gitu. Jadi ayam kita bawa dari Jakarta nih. Iya. Kita bawa ke Jawa Barat. Iya. Ya ke Megamendung. Ya kita harus cari benar. Kita pilih ayam di Jakarta tuh yang sehat seperti apa. Walaupun di Megamendung pun kita bisa beli ada gitu Iya. kan. Tapi itulah ya Pesan dan pesan, tugasnya ya. kita. Bagaimana kita menjaga dari Jaga. mulai berangkatnya kita tuh ayam kita bawa ke sana. Nah itu ada kejadian mungkin seperti itu ada yang mati, Kak. Kalau pengalaman saya sempet hilang bendera. Bendera hilang. Bendera hilang kecil. Ya, itu bendera. Kalau Bendera itu bendera. udah ada benderanya, ada tiangnya, Ada hilang tiangnya, tuh. hilang. Gitu. Bola. Nah itu gambarnya kebetulan saya grup Gatot Koco. Nah kebetulan di kelas saya nih, Kak paling banyak Iya. 3 tuh 3 yang hilang. Ya, hilang. Nah, itu 3 nih. Coba Udah Kak ceritakan bagaimana Kak bisa hilang tersebut? Nah mungkin satu ya kita kurang waspada aja, Kak. Iya. Betul. Waspada. Berarti kewaspadaan itu perlu ya? Iya, kewaspadaan perlu. Karena inilah namanya kita lagi pelatihan ya. Iya. Gimana caranya kita untuk menjaga selain bendera, telur atau ayam, ya itu juga harus dijaga. Jadi Iya. jangan dianggap remeh itu bendera gitu Iya. kan. Akhirnya kejadian lah di kelas A kami itu 3 bendera ya, Kak. Mau 3 bendera hilang gitu. Ya alhamdulillah mungkin akhirnya dikasih hukuman dan kita bertiga. Iya. 3 kelompok gitu, termasuk kelompok Kakak Mahmud sendiri. Benderanya kagak ada tuh. Iya. Saya Jadi juga gitu. pernah mengalami Kak, pernah mengalami itu Kak. Emang ketika bendera itu ketika hilang kita tanya pelatih, lah Kak bendera saya taruh sini di mana? Lah kagak tahu. Coba cari. Nah, padahal bendera itu sebenarnya ada, diumpetin nama beliau. Iya. Ya. Tapi nanti begitu selesai Kembalikan dikembalikan. lagi. Ya tapi Setelah ada sanksinya, hukumannya, ada sanksinya. Gitu. Ya. Karena kita lalai di sini. Iya, gitu. Itu Berarti masih dituntut seperti itu. kalau kita lihat, kita mengamati Kakak, berarti maskot Kakak ini ayam. Iya. Ayam jago. Ayam jago. Maskotnya Iya. ayam jago. Ya. Luar biasa Kak ya. Tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan. Kak, pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan KPD? Mungkin Kak Imam dulu sekarang. Oh, Kak Imam. Oke, silakan Kak Imam. Pesan dan pesannya Kak Imam. Kesan pesannya memang jujur, Ya. capek lahir batin. Oke. Bahasanya mungkin saya Kak Muhadi yang orang lapangan ya di Iya. dalam kegiatan pramuka itu. Iya. Itu benar-benar seharian full Beda. berkegiatan di dalam aula. Iya, aula. Dalam aula hotel itu kita belajar menghadapi screen yang besar. Mesti menghafal undang-undang, Iya. ya kan? SK itu harus dipelajari dan Iya. yang paling itu sebenarnya karena memang kita harus membiasakan. Untuk hari pertama, kedua memang agak berat. Tapi kelanjutannya enteng. Kenapa? Karena kita akhirnya dari materi teori yang dia ajarkan itu kita harus dipraktekkan.
Iya. Dipraktekkan. Contoh seperti rencana membina, Iya. rencana melatih. bagaimana di sana ada manajemen Risiko, resiko, gitu iya. kan. Semuanya itu kita diskusikan semua, kita buat rancangan bagaimana kita malam-malam dikasih PR Iya. yang harus diupload. Iya. Malam Paginya. itu juga. Pagi harus sudah diserahkan. Kenapa? Karena besok pagi materinya beda lagi. Beda lagi. Materi beda lagi. Itu harus Iya. dia-upload itu. Setelah selesai, udah kita duduk di depan hotel, udah kayak orang bener main laptop. Terus, iya. Kita seperti itu ya kan. Biasanya paling kita main sempritan kan, gitu kata mentali gitu. Iya. Tapi itu pun ada apa namanya? Ada kegiatan praktek juga. Nah, apa yang kita punya? Iya. Best practice disebutnya Ya, ya. betul. Best practice itu apa yang kita punya? Apakah kita di ahli di ke pioneering atau tali temali untuk di Iya. praktek itu ya kita praktekkan. Praktekkan. Dan juga kawan-kawan menjadi anak muridnya lah. Seperti itu. Kalau Dalam pesannya ya apa namanya? Pesannya apa ya? Ya untuk kawan-kawan para pembina yang akan menjadi pelatih di kepramukaan ini, ya itulah kita harus bisa menguasai, salah satunya adalah teknologi. Itu aja sih masalah teknologi. Ya gimana Kak Muhadi? Ya, mungkin gak jauh beda ya kakak-kakak, sama pesan saya juga. Kesan saya sangat berkesan sekali di dalam kegiatan KPD ini, banyak pengalaman-pengalaman. Ya kesan saya buat teman-teman pembina yang akan mengikuti KMD, jadi gitu beda ya. Kita awalnya dari KML yang kita adanya di Tekpram ya. Kalau nanti udah di KPD bukan Tekpram yang dituntut, Iya. tapi teknologinya Teknologinya kayak IT. IT yang itu luar yang biasa. makanya buat teman-teman, pesan saya sih buat teman-teman yang ingin melanjut KPD ya diusahakan kita IT-nya lah ya, Iya. sudah lebih bagus karena Iya. semuanya berhubungan dengan di IT, bikin RPP, bikin Rencana melatih, semua berhubungan dengan IT. Nah, itu kan. Kalau kesan saya, saya sangat berkesan sekali di saat saya yaitu ulang janji Kak. Iya. Itu sangat, saya sudah Betul menahan itu. Kak, saya Betul. sudah menahan. Saya apal namanya Trisatya, tapi Iya. di ban bendera saya ngeblank. Ngeblank, Nah, iya. gitu. Itu sering Sampai gitu. 2 kali Kak saya. Diulang juga, Diulang. berarti sama kita. Gitu Kak. Sampai diulang gitu. Suasananya beda. Setelah berdoa, setelah berdoa. Nah, Nah, itu kayak buat nah ya. itu kesan saya yang nggak pernah saya lupakan Kak. Betul, Jujur betul. saya selama saya dari KPD, ada KMD sampai saya ngelatih, saya nggak pernah yang namanya nangis Kak. Iya. Sampai baca saya. Tapi di saat itu saya nangis, saya ngeblank gitu. Ditambah teman saya dari awal sampai akhir nangis mulu, gitu. Ya kan? Udah saya tahan Kak. Sudah saya tahan begitu salaman ketemu dia, sama-sama satu dari Jakarta Timur ketemu dia, jadi keluar semuanya juga. Ya Iya. itulah pengalaman yang tidak akan bisa kita lupakan, yaitu Yang tadi, sangat Pak. berkesan banget. Ya. Ya itu. Integritas. Ya, gitu. Ya, Fakta jadi integritas. ya seapapun jagonya kita ya di Tekpram atau di saat kita KML, jangan coba-coba untuk di KMD. Makanya belajarlah dari sekarang yang ingin ikut KPD, ya kan. Ya, Jadi siapkan mental yang tadi di kakak-kakak bilang, mental kita. Ya itu yang utama untuk kita di KPD. Insya Allah kakak-kakak dari Keramat Jati atau dari DKI bisa menyusul kita KPD yang akan datang. Amin. Itu aja ya. Terima kasih buat kakak-kakak semua, khususnya para pelatih yang sudah membimbing kami hingga kami menjadi pelatih KPD. Ya itu, terima kasih. Gimana Kak Yati? Kalau saya kesan-kesannya yang jelas, pertama banget saya banyak saudara Iya. yang tadinya benar. nggak kenal jadi kenal, kenal. dan Betul. kita di sana itu benar-benar kompak, Iya. merasa senasib dan seperjuangan. Oke. Jadi nggak ada merasa ini bukan teman dari asal dari kita, nggak Kak. Pokoknya kita di sana udah jadi satu, semuanya kita tuh jadi saudara. Kemudian sama yang tadi Kak Muhadi ceritakan, selain di lapangan kita juga harus menguasai IT. Ya, karena memang kita di sana juga seperti kuliah ya, Iya. kan? Selesai kuliah kita juga harus bisa menyampaikan seperti
pelatih. paparan. Paparan, Bisa paparan memaparkan menyampaikan. ya. Iya. Nah, pesannya nih buat kakak-kakak yang belum Iya. ikut KPD, semoga persiapannya lebih dari kami. Iya. Jadi sehingga jalan itu mulus aja gitu. Ada lagi Kak yang paling saya berkesan, satu lagi. Iya. Setiap masuk ke ruangan pakai password. Oke, password. Pakai password. Pakai password. Ada passwordnya. Iya. Ada yang pusing tuh. Passwordnya itu yang paling seru kan? bukannya lucu-lucuan, bukan. Iya. Tapi ilmu. Ilmu ya. Undang-undang dijadiin paspor. Paspor. Iya. Materi dijadiin password. Coba itu. Jadi istilahnya tanpa kita sadari ternyata itu semua tuh kita Pelajaran. tapi lewat lagu. Jadi kitanya juga hafal gitu Kak. Iya. Nah tadi seperti kakak bilang waktu pas ulang janji, kebetulan saya terakhir Kak, karena Iya. saya berpikir, kok lihat ini ngulang, lihat yang itu ngulang, ini Iya. ngulang. saya nggak nunjuk nih Kak. Begitu kata Kak Ratna, ayo kayak tim maju, kamu terakhir. Kayak terakhir semua udah Iya. saya serap ya. Tapi begitu sampai Bendera kayaknya merah putih. tetap kita sedih karena pas megang bendera Iya. itu. Iya. Nah, di situ Terharu Kak ya? Terharu. terharu. Begitu pengumuman kita lulus, satu ruangan kami semua. Iya, Akhirnya, iya. ya Allah, akhirnya kita lulus Selesai, juga lulus, gitu. selesai. Iya, selesai lulus, tidak mengulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Luar biasa. Luar biasa itu Iya, pengalaman Kak yang Mahmud. benar-benar luar biasa buat saya. Kalau saya sih mungkin merangkum dari kakak-kakak Iya, semua nih. semuanya. Hampir sama intinya. Intinya ya. Ya, cuma ada yang kesan saya di KPD 2023 ini yang dari Kuarda kerjasama dengan Dispora. Yang terkesan untuk saya adalah saya pribadi dipaksa tidur di atas jam 12 Iya. kali. Iya. Kenapa? Karena terus terang saya pribadi biasanya tidur di bawah jam 10 malam. Betul kan? Nah ini dipaksa dan ternyata paksaan itu Menjadi membuat saya itu bisa mengerti apa maksudnya, Iya. tujuannya. Iya. Karena kita calon pelatih berarti kita harus siap. Siap. Intinya harus siap, nggak manja lah. Iya. Nah tadi dari kakak-kakak ini Karena pelatih itu 24 jam kan? 24 jam Harus siap. itu yang saya garis bawahi 24 jam. Makanya akhirnya ya suka tidak suka itu harus kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pesannya hanya satu menurut saya. Yuk kakak-kakak nih yang KPD 2023 yang diadain, kapan lagi kita kumpul? Kapan lagi? Yuk kita kumpul. Kita kumpul. Ini ajang silaturahmi luar biasa. Ya, kita Ya, gila-gilaan. betul ya, kakak? Ya, Iya, betul. betul. Itu ya, Kak, Ya, betul Siap. Pak Arif. Demikian kakak-kakak podcast pada hari ini akan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah, salam pramuka. Salam.